Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Cinta Si Gadis Kuyang. Cerita ini berjudul Teror Jahat Wingsih Ibu Arini terhadap Yusuf. Cerita ini masih sama ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Daripada penasaran dengan ceritanya, mari masuk ke ceritanya. Tanah Jawa, 10 April 2019. Genap 5 tahun lamanya aku meninggalkan tanah Kalimantan dengan segudang mistis yang membawaku hingga kini. Berbagai pertanyaan menghinggapi relung jiwaku sampai saat aku bertemu dengan belahan jiwaku yang baru. Andini, yang biasa aku sebut Dini. Dini, gadis Jawa asli berperawakan hitam manis dengan bulu mata yang sangat lentik. Ia sangat baik dan sopan, membuat kedua orang tuaku jatuh hati dan tak sabar menjadikannya menantu sebagai pengganti Arini yang sudah pergi. Perkenalan pertama kami di suatu resto membuat hatiku tak menentu. Senyumnya yang manis dan tatapannya yang sendu membuatku jatuh cinta saat pandangan pertama. Mbak Gayung bersambut. Ia tak keberatan memberikan nomor telepon saat itu. Tak menunggu waktu lama, intens berhubungan via udara dan bertemu. Membuat nyaman dan desir-desir cinta semakin kuat. Ia yang saat itu berumur kurang lebih 23 tahun, tak keberatan dipersunting olehku yang berumur hampir kepala 3. Kini, aku dan Dini sudah resmi menyandang status sebagai suami dan istri. Dini pun sudah mengandung buah cinta kami yang kini menginjak usia 4 bulan. Di usia kandungan Dini yang masih terbilang muda, perusahaan menugaskanku untuk mengelola cabang baru di Kalimantan. Aku yang sudah bekerja hampir 5 tahun di perusahaan yang bergerak di bidang bahan makanan itu, dipercaya untuk mengelola cabang di sana. Butuh waktu untukku menerima pekerjaan itu. Satu sisi mengingat ancaman dan petua si bapak dan ibu-ibu yang bertemu denganku di areal pemakaman. Ingatanku kembali melayang di 5 tahun silam, saat aku dipaksa terbang kembali ke kampung halamanku. Di satu sisi tawaran yang menggiurkan membuatku ingin segera terbang kembali ke sana. Naik gaji hingga 4 kali lipat, ditambah pinjaman kendaraan dan rumah free yang dikontrak perusahaan. Uang transport tiap bulan, cuti 6 bulan sekali, dan boleh membawa anak istri. Tunjangan anak, kesehatan keluarga, dan jenjang karir membuatku gelap mata. Apalagi saat istriku, Dini memberi semangat dan setuju untuk ikut pindah. Aku seperti mendapat angin segar. Namun semua itu tak semulus perkiraanku. Kedua orang tuaku menentang tegas keinginanku. Mereka tak ingin aku pergi berikut Dini bersamaku. Dini dengan sabar meyakinkan kedua orang tuaku. Ia berjanji akan baik-baik saja dan selalu memberi kabar. Hingga kedua orang tuaku pun mengizinkan, walaupun hati mereka masih sangat ragu. Dan di tanggal 10 ini, akhirnya kami terbang menuju tanah Kalimantan. Tanah dengan sejuta misteri yang membuatku lupa ingatan akan jati diri dan kenangan di waktu 5 tahun silam. Kutatap wajah istriku yang manis. Ia sedang tertidur pulas di kursi sebelah. Seketika rasa ragu menyergap hatiku. Aku takut kehilangannya, beserta anak yang dikandungnya. Entah kenapa hatiku berkata jika Dini dan anakku dalam bahaya. Ingin ku tepis, tapi rasa itu kian membayang. Ku kecup perut istriku dan ku ucapkan doa. Semua ku niatkan hanya untuk membuat mereka bahagia. Itu saja. Kalimantan, 11 April 2019. Rasa lelah seketika menyergap tubuhku. Turun dari pesawat beserta Dini di sampingku. Aku dengan sabar membantu dan menggandeng tangannya mesra. Ia pun tampak bahagia mendapat penjagaan penuh dariku. Untuk menghilangkan lelah perjalanan, akhirnya aku memutuskan untuk singgah dahulu di penginapan sebelum akhirnya ke rumah kontrakan yang disediakan. Jangankan untuk berbenah, berjalan pun aku sudah sangat lelah. Melihat istriku yang tampak lemas membuatku bertambah iba. Kita sewa penginapan dulu ya, Dek. Kamu pasti sangat lelah dengan perjalanan ini, tawarku. Ia menatapku sayu sebelum akhirnya menjawab. Iya mas, aku ikut saja.
disertai anggukan pelan darinya. Kami pun akhirnya mencari penginapan tak jauh dari bandara. Sampai di penginapan yang nampak sederhana itu, aku dan Dini langsung merebahkan badan. Kami pun langsung tertidur dengan perut yang lapar akibat sangat kelelahan. Pagi hari esoknya, kami terbangun dengan perut yang bersenandung riang. Suara kerucukannya membuat Dini tersipu malu. Dini lantas menuju toilet dan kudengar gayungan air di sana. Mungkin ia langsung mandi. Tak lama ia pun keluar dengan menggunakan handuk. Benar dugaanku jika ia baru saja mandi. "Ayo mas, kamu mandi, terus kita cari sarapan. Adik udah lapar nih," sungutnya. "Iya sayang, mas mandi dulu ya," ucapku seraya bergegas menuju toilet untuk mandi dan bersih-bersih. Selesai mandi, kulihat Dini sudah cantik memakai dress yang menutup sebagian betisnya beserta sepatu kets kesayangannya. Ia menatapku manyun seperti menahan marah. "Cepetan mas, lama banget sih, lelet," hardiknya. Untuk pertama kali kulihat dia marah-marah seperti ini. Mungkin akibat terlalu lapar. Ia jadi tak bisa menahan emosi. Tanpa menjawab karena takut Dini bertambah marah dan semua menjadi runyam, aku pun segera berpakaian dan segera menggandeng Dini keluar penginapan untuk mencari sarapan. "Mas, mau makan apa?" tanyanya ketika kami sudah berada di warung nasi. "Terserah dia aja, mas ikut," jawabku dengan mengulas senyum semanis mungkin. Ia pun memanggil pelayan dan tak lama makanan pun datang. Dini begitu lahap menyantap makanannya, sedangkan aku masih terngiang-ngiang ucapan orang-orang 5 tahun silam. "Kamu kenapa mas? Makannya nggak semangat gitu?" seru Dini yang berhasil membuatku terkejut. "Ah, nggak kenapa-napa dek," jawabku berbohong. Seketika dadaku bergemuruh karena ini kali pertama aku membohonginya. "Kamu nggak bohong kan mas? Matamu berkata lain," selidiknya. Sepertinya Dini menaruh curiga. "Enggak, percaya sama mas," ucapku seraya beranjak dari kursi dan berjalan menuju meja kasir. "Meja nomor 5 bu, berapa?" tanyaku. 60.000 pak, jawabnya singkat. "Ini bu," ucapku sembari menyodorkan uang 100 ribuan. "Ini kembaliannya pak." Ibu itu menyodorkan 2 lembar uang 20 ribuan. Belum sempat berbalik, ibu tadi menghentikan langkahku dengan pertanyaannya. "Maaf pak, apa bapak bukan asli sini?" "Logat bapak berbeda," tanyanya sopan. "Iya bu, saya baru saja sampai, saya dari Jawa," tuturku lembut. "Oh iya pak, sekali lagi maaf, saya mau bertanya, apakah istri bapak sedang hamil?" tanyanya ragu. "Iya bu, betul," jawabku singkat. "Oh iya pak, kalau bisa istrinya dijaga ya pak, jangan biarin perutnya dielus siapapun ya pak," jelas ibu lagi. Aku mengangguk pelan. Setelah mengucap terima kasih, aku pun kembali ke tempat di mana Dini duduk santai sembari menunggu kedatanganku. Kami pun segera meninggalkan warung dengan bergandengan tangan. Kata-kata ibu tadi membuatku bertambah dilema. Apakah benar keputusanku untuk tinggal dan mencari nafkah kembali di tanah sejuta mistis ini? Pagi yang cerah, sinar matahari pagi mulai menyengat kulit. Aku dan Dini sengaja berangkat menuju kosan ketika pagi menjelang siang. Dini tampak asik menikmati pemandangan kota Kalimantan. Berulang kali ia berdecak kagum akan keindahannya. Melewati sungai yang cukup panjang, dari suasana kota, kami beranjak ke perkampungan. Jarak yang ditempuh lumayan jauh. Sudah sejam perjalanan kami belum jua sampai. Setelah 1,5 jam perjalanan, kami melewati sebuah perkampungan yang cukup asri. Aku seperti pernah melewati jalan ini. Iya, aku ingat. Jalan ini dulu kulalui ketika pulang dari areal perkuburan, sekitar 5 tahun yang lalu. Kenangan pahit itu seketika muncul kembali, saat dimana seorang ibu mengancam dengan tatapan mata tajam, sembari berucap, jika ia akan menuntut balas kematian anaknya kepadaku. Darahku tiba-tiba berdesir mengingat itu. Ada rasa sesal terselip di hatiku. Rasanya ingin kembali pulang ke kampung halamanku. Apalagi ketika mobil melewati sebuah rumah kayu dengan pepohonan di sekitarnya. Jantungku seolah terhenti.
Rumah di mana seorang bapak mewanti-wanti untuk tidak menginjakan kaki kembali di sini. Wajahku berubah pucat, tatapanku menjadi kosong. Dini yang melihatku menjadi sangat khawatir. Berulang kali ia menanyakan mengapa aku menjadi sangat gelisah. Dan aku cuma mengatakan tidak apa-apa. Sekitar 15 menit mobil berlalu dari rumah kayu itu. Kini mobil mulai berbelok dan berhenti di sebuah rumah sederhana yang halamannya cukup luas. Seorang wanita parubaya menyambut kami dengan sangat baik. "Mari Nona, Tuan, saya Inah. Saya yang akan bantu bersih-bersih sampai sore di sini. Kantor yang menyuruh saya untuk membantu pekerjaan Nyonya," tuturnya sopan. "Terima kasih, Bi. Tapi saya biasa bekerja sendiri," tolak Dini dengan seulas senyuman ramahnya. "Bukankah Nyonya sedang hamil? Di sini wanita hamil dilarang keluar rumah dan banyak bekerja demi kebaikan Nyonya dan menghindari dari ganasnya." Ucapan Bina seketika terhenti. Ia seolah ragu ingin melanjutkannya. "Ganas? Apa yang ganas, Bi?" selidikku. "Ah, bukan apa-apa Pak Yusuf. Mari, masuk. Kalian pasti sudah sangat lelah." Bina berusaha mengalihkan pembicaraan. "Wah, asik banget suasananya, Mas. Lihat ini, banyak pohon dan bunga-bunga di sekitar." Dini berdecak kagum. Ia sepertinya begitu bahagia pindah ke tempat ini. Berbeda dengan diriku. Sedari turun dari pesawat, rasa was-was tak pernah pergi. "Mas Yusuf, kenapa? Kok sepertinya nggak senang kita pindah? Ayo dong Mas, semangat demi calon anak kita," ucap Dini seraya mengelus perutnya yang mulai tampak membuncit dengan wajahnya sumringah. "Iya sayang, maafin Mas ya," jawabku sembari mengecup perutnya lembut. Ia membelai lembut rambutku. Entah kenapa hatiku rasa terenyuh. Bulir bening tak terasa jatuh. Aku merasa sangat dilema. Aku benar-benar takut keputusanku ini akan berakibat fatal untuk buah hati dan istri tercintaku. "Maafkan ayah nak," bisikku. Segera ku seka air mata yang jatuh agar Dini tak menaruh curiga. "Mas, kita jalan-jalan yuk," ajaknya sore itu. Dini tampak sangat cantik menggunakan legging dan juga dress pink bunga-bunga selututnya. Wajahnya tampak sangat berseri dengan jilbab yang senada. "Mau kemana sayang? Mas baru juga sampai," jawabku pelan. Rasanya enggan untuk beranjak. Apalagi setiap pulang dan pergi, aku selalu melewati rumah kayu yang penuh misteri. "Ini kan malam minggu Mas, Ade gak masak, pengen makan di luar. Sudah beberapa hari di sini Ade gak pernah kemana-mana," sungutnya kesal. Wajahnya berubah masam. "Iya, oke. Mas mandi dulu," jawabku pelan. Malas berdebat, pasti akan kalah. Dengan terpaksa aku ikuti kemauannya. Setelah mandi dan sholat maghrib, Dini kembali berdandan di depan cermin. Aku menunggunya dengan sabar di ruang tamu. Lagi-lagi pikiran was-was menghantui. Apalagi ketika berulang kali Bina mewanti-wanti, jangan keluar rumah, apalagi ketika malam hari. "Ayo Mas, kita pergi. Ade sudah siap nih." Suara Dini tiba-tiba membuyarkan lamunanku. "Kita batalin aja ya Dik, ingat pesan Bina," ucapku khawatir. "Halah, mitos saja tuh Mas. Udah, ayo kita pergi," celetuk Dini. Aku pun terpaksa mengikuti kemauan istriku ini. Daripada terjadi perang dunia. Mobil melaju pelan mengikuti jalan yang tampak mulai sepi dari aktivitas warga. Suasana di sini memang membuatku kurang nyaman. Setelah maghrib, semua orang jarang di luar rumah. Mereka lebih memilih berdiam diri di dalam rumah. Sangat jauh berbeda dengan kampung halamanku. Sampai tengah malam pun suasana selalu ramai. Warga suka sekali bercengkrama di luar rumah. Mobil menderu melewati rumah kayu yang terkesan angker bagiku. Suasana rumah tampak sangat sepi. Aku merasa heran kenapa dahulu bisa tinggal di situ. Melihatnya saja bulu kuduku seketika berdiri. Anehnya, Dini seperti terhipnotis dengan rumah kayu itu yang dinilainya eksotik. "Mas, kapan-kapan kita mampir ke situ yuk. Rumahnya keren. Pasti cakep kalau kita numpang foto di sana." Dini menunjuk rumah kayu itu dengan mengulas senyum manisnya. "Emo aku,
Di sana ingatanku hilang. Cetusku membuat Dini mengernyitkan dahi. Maksudmu mas? Memang kau pernah ke rumah itu? Celetuk Dini menaruh curiga. Iya, itu rumah mertuaku. Entah kenapa ia begitu marah padaku karena lupa ingatan. Ya jadi blas lupa semua, paparku. Ya malah bagus Thomas, kita bisa mampir ke situ, ucap Dini antusias. Jangan berani-berani dekati rumah itu dek. Mas sudah membuang jauh-jauh kenangan apapun itu. Mas sekarang punya kamu, yang lalu biarlah berlalu, pesanku. Aku benar-benar tak ingin masuk kembali ke keluarga itu. Ada yang mengganjal di hati, seolah ingin selalu menjauh dari rumah kayu itu, seperti menyimpan kenangan kelam di sana. Mungkin mereka sudah memaafkan mas, apa salahnya mencoba? Lagi-lagi Dini mencoba merayuku. Mas mohon dek, kali ini dengarkan ucapan mas. Apapun yang terjadi, jangan dekati rumah itu, pintaku. Sekilas kutatap Dini yang terdiam. Ia tak menjawab ucapanku. Dek, ulangku. Iya ya, aku dengar, ucapnya ketus. Sebelum akhirnya, sesuatu seperti menabrak mobilku. Mas, apaan itu mas? Seru Dini. Wajahnya seketika memucat. Ia mengelus perutnya pelan. Nggak tahu dek, mas cek dulu ya, jawabku. Baru mau membuka pintu, tangan Dini menggenggam tanganku erat. Ia menggeleng pelan, seolah ingin menahanku untuk tidak beranjak dari kemudi. Jangan keluar mas, di luar sepi. Kita lanjutkan saja perjalanan kita, pintanya. Nggak apa dek, takutnya kita nabrak orang atau hewan peliharaan orang. Nanti kita diuber warga gimana? Tuturku was-was. Iya juga ya. Ya udah mas, tapi adek ikut ya, ucapnya pelan. Jangan, kamu di dalam aja, kasihan anak kita. Tolakku halus yang diiringi anggukan pelan darinya. Hati-hati mas, serunya. Aku pun mengangguk mengiyakan ucapannya. Baru saja keluar mobil, tiba-tiba kakiku seperti menginjak benda lunak dan licin. Bau yang amat sangat menguar membuat indera penciumanku mendadak gatal. Serta merta aku angkat kaki dan menatap benda yang terkesan lengket di jalan. Ah, sial. Teriakku begitu mengangkat kaki dan melihat benda menjijikan itu. Ada apa mas? Teriak Dini dari dalam. Mas keinjek kotoran anjing, sungutku kesal. Ah, kukira apa? Jawab Dini santai dan kembali memainkan gawainya. Aku pun mulai ceringukan mencari cara untuk membersihkan kotoran yang terlanjur terinjak olehku. Dengan tergesa aku melangkahkan menuju semak-semak tak jauh dari mobil, mencari rerumputan untuk menghilangkan kotoran di sepatuku. Sedang asing membersihkan sepatu, dari ujung jalan kulihat sinar berpendar ke sana ke sini. Sinar itu tampak rendah. Semakin diperhatikan sinar yang semula kecil itu, lama-kelamaan kian membesar. Jantungku berdegup kencang. Sinar apa kiranya yang kini kian mendekat? Sinar itu tiba-tiba hilang tak jauh dari mobil yang kuparkir di pinggir jalan. Hati sudah tak karuan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secepat kilat aku beranjak dan berlari menuju mobil yang berjarak cukup jauh dari tempatku berdiri. Dek, panggilku ketika mendekati mobil. Iya mas, sahutnya dari dalam. Kamu gak kenapa-napa dik? Tanyaku khawatir. Selamat malam pak. Serta-merta aku terenyak mendengar suara laki-laki tak jauh dari tempatku berdiri. Aku pun langsung berbalik dan melihat 3 orang laki-laki yang seperti seumuran denganku. Wajah mereka menegang melihatku. Tatapan mereka tajam. Iya, selamat malam pak, jawabku terbata. Apa bapak tahu peraturan di kampung kita pak? Dilarang membawa wanita di atas jam 8 malam, apalagi yang sedang hamil, ucap mereka dengan nada tegas. Kami tadi sudah bertanya kepada ibu yang di dalam mobil. Beliau sedang hamil. Bahaya pak. Harap bapak cepat pulang ke rumah, perintah mereka. Memang kenapa pak? Tanya aku heran. Bapak orang baru ya? Salah seorang dari mereka bertanya. Iya pak, saya baru saja datang dari Jawa, tuturku sesopan mungkin. Begini pak, di daerah kita ini masih banyak yang menganut ilmu hitam. Ia suka mencari mangsa di malam hari. Ia suka dengan ibu-ibu hamil, wanita yang sedang datang bulan,
dan juga bayi yang baru lahir, jelasnya. Ini kami sedang berjaga-jaga karena kebetulan di dekat sini ada wanita yang baru melahirkan, lanjutnya lagi. Baik Pak, terima kasih buat infonya, jawabku dengan mengulas senyum hangat. Sama-sama Pak, silakan Bapak segera pulang, ucap mereka yang kusertai dengan anggukan. Dini rupanya dari tadi mendengar percakapanku. Ia pun mengangguk seperti mengiyakan maksudku untuk mengajaknya kembali pulang. Mas, cepat lihat apa yang kamu tabrak, seru Dini. Aku pun terperanjat mengingat maksud awal dari keluar mobil tadi. Sesegera mungkin aku berjalan ke depan mobil dan merunduk mencari sesuatu yang tadi kutabrak. Mataku mengedar mencari sekeliling mobil. Nihil, tak ada apapun. Tiba-tiba dari arah mobil kulihat ada sinar terang. Sinar itu melesat mendekat. Astagfirullah, teriakku spontan. Jantungku serasa ingin copot, saking kagetnya. Dadaku bergemuruh, keringat dingin mengucur. Belum sempat beranjak, sinar itu kembali muncul dan kian mendekat, hingga ku dengar suara kucing. Ternyata itu sinar dari sepasang mata seekor kucing hitam. Kucing itu nampak jelas terkena pantulan sinar rembulan. Entah sejak kapan kucing itu berada di situ. Ia pun langsung pergi begitu melihatku. Aku mengelus dada sembari mengucap syukur. Walaupun penuh tanda tanya, aku memilih untuk kembali masuk ke dalam mobil. Dini sudah menunggu dengan wajah yang sedikit cemberut. Kenapa Mas? Tadi aku dengar Mas berteriak, selidiknya. Gak ada apa-apa Dek, jawabku berbohong. Terus apa yang ditabrak tadi Mas? Tanyanya. Gak ada apa-apa Dek, perasaan kita aja kali. Kali ini aku berkata jujur. Aneh ya Mas, jelas-jelas tadi kita seperti nabrak sesuatu. Ya wes lah Mas, kita pulang aja sekarang. Lama-lama di sini terasa seram, ucap Dini sembari bergidik ngeri. Aku pun mengangguk dan segera menghidupkan mobil. Belum sempat mobil pergi meninggalkan tempat, tiba-tiba mataku menangkap sosok hitam yang terbang melayang di udara. Sosok itu melesat cepat ke arah mobil dan menabrak kaca mobil dengan keras. Penuh tanda tanya, aku dan Dini saling berpandangan. Dini nampak biasa saja, berbeda denganku yang hampir saja pingsan melihat sosok hitam yang kini telah terbang kembali setelah sempat jatuh dan menabrak kaca mobil. Meskipun sempat terhuyung, ia mampu terbang kembali entah kemana. Alah Mas, kalong itu. Dini malah tertawa terbahak melihat wajahku yang memucat. Penakut banget kamu Mas, di kampungku banyak itu, malah ada yang lebih gede Mas, celetuknya. Membuatku terpaksa tersenyum simpul. Malu juga dikata penakut. Ya wes lah Dek, kita pulang sekarang ya, pintaku yang disertai anggukan cepat darinya. Matanya kembali menatap gawe, hingga mobil yang kukendarai kembali melewati rumah kayu misterius yang ketika lewat di depannya, darahku seolah berdesir dan jantungku berdetak kencang. Kutatap sekilas jam di gawaiku, tepat pukul 9 malam. Suasana jalanan sangat sepi. Tak nampak satu orang pun atau kendaraan melintas selain mobilku di jalan yang cukup luas ini. Pohon-pohon rindang dan semak belukar di samping jalan menambah suasana mistis. Pantulan sinar bulan yang berpendar menemani perjalanan kami tak membuat rasa aman di hati. Dalam pikiran hanya ada bayangan-bayangan menakutkan. Bagaimana jika tiba-tiba ada kuntilanak dan pocong yang menghadang. Wajah menakutkan dengan mata yang dikelilingi lingkaran hitam dan usus yang terburai. Ih, memikirkannya saja aku sudah takut. Tapi tunggu, usus yang terburai. Kenapa pikiranku tiba-tiba menangkap makhluk mengerikan yang terbang dengan usus terburai? Aneh, makhluk apa itu? Mas, bentak Dini. Suara Dini yang sedikit cempreng membuyarkan lamunanku. Iya Dek, jawabku tergagap. Yang bener nyetirnya Mas, hampir masuk semak tadi, bentak Dini dengan melingkarkan kedua tangannya di dada. Iya Dek, ucapku pelan. Dini kembali memainkan gawainya, matanya fokus. Begitupun aku yang berusaha fokus mengendarai mobil. Mobil melaju cukup kencang. Entah kenapa perjalanan begitu sangat lama, seolah kami tertahan dan hanya berputar-putar di tempat yang sama.
Mobil tiba-tiba terhenti. Alhamdulillah, kami sampai juga di depan rumah. Dini langsung keluar dan masuk ke dalam rumah. Aku pun mengikutinya dari belakang. Sedari di perjalanan sampai masuk ke dalam rumah, hatiku rasa was-was, seperti ada yang mengikuti. Gerak-gerik kami seperti ada yang mengawasi. Mas ngelamun mulu deh, cepetan tutup pintu. Perasaanku gak enak, kayak ada yang ngikutin. Teriak Dini dari depan pintu kamar. Nah, kok sama ya pikiranku dengan istriku? Aneh, pikirku. Tak menunggu perintahnya 2 kali, aku segera beranjak dan menutup pintu depan. Tiba-tiba retina mataku menangkap sesuatu yang melesat di atas pohon kelapa. Benda itu seperti bola api. Awalnya ia tinggi, lama-lama terbang rendah. Dan, Mas, ampun deh, punya suami leletnya minta ampun. Ngapain masih berdiri di situ? Lagi-lagi suara cempreng Dini mengalihkan fokusku. Cuma berpaling melihat Dini, gak sampai 5 detik. Bola api itu sudah hilang entah kemana. Kesal bercampur marah melihat tingkah Dini yang benar-benar menyulut emosi malam ini. Benar-benar gak sabaran. Pintu sengaja kuntak. Setelah mengunci pintu, aku pun berlalu ke kamar mandi, membersihkan diri, dan bersiap untuk sholat isya yang belum sempat kukerjakan. Tiba-tiba ada suara gesekan ranting pohon rambutan yang tepat berada di belakang toiletku, membuat fokusku terpecah. Suaranya terdengar berbeda, tak sama seperti terkena angin. Suaranya berat seperti tertindih, atau ada benda berat di sana. Seketika aku rasa hawa aneh menyergapku. Mas, mas, lagi dan lagi ku dengar suara teriakan Dini. Kali ini entah apa yang terjadi. Suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. Sesegera mungkin kuhentikan aktivitasku dan berlari dari toilet. Aku terjatuh tak jauh dari toilet. Kakiku yang basah membuatku terpleset dan kepalaku terbentur keras di lantai. Seketika aku mengadu. Aku sempat memaksa untuk bangun, namun semua seperti berputar dan menghitam. Semua tampak gelap dan aku tak merasakan apa-apa. Aku terjatuh tak jauh dari toilet. Kakiku yang basah membuatku terpleset dan kepalaku terbentur keras di lantai. Seketika aku mengadu. Aku sempat memaksa untuk bangun, namun semua seperti berputar dan menghitam. Semua tampak gelap dan aku tak merasakan apa-apa. Alhamdulillah, Mas, kamu sudah sadar. Sebuah suara wanita terdengar penuh rasa khawatir. Begitu mataku perlahan membuka, kepalaku masih terasa berat. Arini, kaukah itu? Ucapku begitu mataku menangkap samar-samar sosok wanita yang sedang duduk di sampingku. Arini, aku Dini mas, istrimu. Arini sudah mati 5 tahun yang lalu. Bentak wanita di sampingku. Ku tatap wanita itu lekat. Benar, ia bukan Arini. Arini sudah mati. Kapan? Kapan itu terjadi? Begiku seraya menekan kepala yang terasa sangat sakit. Apalagi jika aku memaksa untuk mengingat Arini dan semua kenangannya. Dokter, suster, tolong kami. Seru wanita berkerudung di sampingku, sembari berteriak keras. Tak lama dokter dan suster pun datang. Aku segera disuntik. Dan tak menunggu lama, aku merasa mengantuk dan kembali tertidur. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar memaksaku untuk membuka mata. Silonya benar-benar menyakiti mata. Kupicingkan mataku dan kuedarkan pandanganku ke sekitar. Ruangan serba putih. Semua dalam balutan putih, seperti di dalam ruang rumah sakit. Kenapa aku bisa berada di sini? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang wanita muda masuk ke kamar dengan senyum yang terulas lebar. Wajahnya amat sangat bahagia. Mas, kamu sudah sadar? Sapanya. Ia lalu mencium pipiku dan memelukku erat. Mas, kenapa di sini, Dek? Jawabku pelan. Mas ingat aku? Tanyanya. Bola matanya membesar menatapku. Aku semakin bingung. Iyalah sayang, kamu istriku, Andini Wijayanti Kusumaningrum. Ucapku mantap. Alhamdulillah, Mas benar-benar ingat aku, pekiknya.
Ia semakin erat melingkarkan tangannya di leherku. Sakit, Dek, heranku. Ia pun dengan segera melepaskan pelukannya. Maaf, Mas, ucapnya cengengesan. Dek, Mas kenapa bisa di sini? Cecarku. Tadi malam Mas terpleset di depan kamar mandi, bertepatan dengan adik yang teriak minta tolong. Dalam posisi genting itu, adik berlari ke kamar mandi, tapi malah ngeliat Mas sudah tergeletak di lantai, gak sadarkan diri. Oh iya, Mas ingat, kamu kenapa teriak kenceng banget tadi malam? Selidikku. Adik teriak karena adik melihat bola api melesat di luar jendela, Mas. Gak sengaja waktu mau tutup gorden. Ih, paparnya sembari bergidik ngeri. Aku termenung mendengar ucapan Dini, istriku. Sama persis seperti yang kulihat sebelum menutup pintu tadi malam. Tapi, benda apa itu? Seketika pikiranku terbang ke 5 tahun silam, saat dimana aku hampir kehilangan nyawa karena ingin melarikan diri dari Andini dan ibunya yang mempunyai ilmu hitam. Ilmu yang membuatnya menjadi seorang kuyang demi menjadi cantik paripurna. Sebab itu juga aku harus tega membuat Arini terbunuh dengan kepala menghadap ke belakang. Iya, aku ingat semua sekarang. Karena ulahku, mertuaku meradang dan berjanji akan menuntut balas akibat dari perbuatanku yang melenyapkan nyawa anaknya itu. Sial, kenapa aku malah kembali ke tanah ini? Sungutku kesal. Jika saja aku ingat, aku tak mungkin mau menerima pekerjaan itu, walaupun upah yang kuterima 10 kali lipat dari gajiku saat ini. Aku pasti menolak karena tahu nyawa istri, anak, dan diriku sendiri kini jadi taruhannya. Itu pasti Wingsih, ibunya Arini, celetukku. Apa Mas? Wingsih, ibu Arini? Aku benar-benar tak tahu maksudmu, tukas Dini. Ia mengernyitkan dahinya keheranan. Kita harus pulang hari ini juga, kita dalam bahaya, ajakku. Dini semakin bingung. Pulang? Bagaimana dengan pekerjaanmu? Gak segampang itu resign, Mas. Kau punya tanggung jawab di sini, ucap Dini tegas. Lagi pula, apa yang membuat Mas begitu takut? Kita dalam bahaya. Kenapa? Cecar Dini semakin ingin tahu. Bola api yang tak sengaja aku lihat itu kemungkinan kuyang, manusia jadi-jadian yang menganut ilmu hitam. Ilmu yang bisa membuat seseorang menjadi sangat cantik, awet muda, dan juga kaya. Ilmu itulah yang digunakan Arini untuk menjerat dan membuatku jatuh cinta, jelasku. Dini mendengarkan dengan konsentrasi tinggi, matanya fokus dan terus menatapku. Arini akhirnya tewas ketika badannya yang terkapar, Mas balikan, kepalanya tidak bisa menyatu secara pas, dan dia pun meninggal. Oleh karena itu, ibunya ingin menuntut balas. Paparku lagi. Lah, kenapa bisa begitu, Mas? Kuyang itu bentuknya seperti apa? Hewan atau bagaimana? Selidik Dini. Matanya tetap fokus dan tak berpaling sedikit pun dari wajahku. Kuyang itu kepala terbang dengan organ dalam dan usus yang terburai. Pernah baca juga, terkadang berbentuk bola api. Ah, entahlah, Mas ngeri membayangkannya. Apalagi saat Arini menjadi kuyang dan tubuhnya dibiarkan di lantai tanpa kepala. Kepalanya terbang ke sana ke sini dengan wajah menyeringik. Sangat mengerikan, Dik, ucapku seraya bergidik ngeri. Ya ampun, Mas, seram banget ceritamu itu. Jadi maksudmu Ibu Arini ingin menuntut balas karena kematian Arini yang disebabkan karena ulahmu? Itu sebabnya orang tuamu melarang kita pindah ke sini, cecarnya. Matanya melotot menahan amarah. Lagian kamu sih, kenapa harus membuat Arini tewas? Tinggalin aja seharusnya. Dini malah menyalahkanku. Kalau Arini hidup, aku seumur hidup akan dalam cengkramannya. Aku harus mau menerima bentuknya yang mengerikan. Aku tak mau itu terjadi. Aku takut, sanggahnya. Dini terdiam mendengar ucapanku. Ah, sudahlah, toh dia sudah tewas. Mudah-mudahan mereka lupa dan tak menuntut balas, jawab Dini singkat. Ia pun beranjak dari pinggir ranjang dan tegak menatap keluar jendela rumah sakit. Tapi jika itu memang ibunya Arini, itu bisa sangat membahayakanmu dan anak kita. Ayo kita pergi saat ini juga,
Mas akan telepon Bi Ina untuk meringkasi barang-barang kita. Mas mohon dek, ucapku mengiba. Aku tak takut, jawab Dini. Ia menatapku tajam. Aku akan melawan wanita iblis itu, bagaimanapun caranya. Jika tidak begitu, seumur hidup kita akan terus dalam cengkramannya. Dini mengepal tangannya. Tak ada sedikit pun berkas ketakutan di matanya. Iya, Dini, istriku yang satu ini, selain terkenal dengan kengeyelannya, ia pun sosok yang sangat pemberani. Aku sempat terkecoh dengan tuturnya yang lemah lembut. Ternyata ia adalah wanita yang tak kenal takut. Ia pun sering ikut berburu makhluk halus bersama timnya. Dini juga seorang wanita yang suka bela diri. Semua itu ku ketahui saat sudah menjadi suaminya. Sifat keras kepala inilah yang kadang jadi bumerang di keluarga kecil kami, hingga aku terpaksa mengalah demi menghindari perselisihan. Yang kita hadapi ini bukan makhluk halus biasa, dia manusia dengan ilmu hitam. Tak akan segampang itu, ucapku pelan. Tapi pasti ada penangkalnya kan? Kita jangan menyerah sebelum... Sudut pandang Wingsi, Ibu Arini. Sore yang teduh, langit berwarna jingga. Angin semilir menerpa wajah senduku. Air mataku tak henti mengalir. Walaupun sudah 5 tahun Arini pergi meninggalkanku selamanya, namun ada yang berbeda dengan sore ini. Angin semilir membawa bau yang sangat aku hafal. Bau tubuh Yusuf, menantu biadab yang telah menewaskan Arini, anak perempuanku satu-satunya. Jantungku berdegup kencang. Kuhirup udara sebanyak-banyaknya. Iya, bau tubuh Yusuf tercium sangat dekat. Berarti ia tak jauh dari kediamanku. Senyum tersungging di wajahku yang mulai keriput. Semenjak kematian Arini, aku sudah sangat jarang berburu dan mengisap darah. Aku tak semangat lagi menjalani hidup. Memangsa pun itu sangat terpaksa, akibat dari tuntutan ilmu hitam yang diturunkan dari nenekku dahulu. Aku terpaksa menerima ilmu keturunan ini yang sebenarnya sangat menyiksa jiwa dan ragaku. Nenek kala itu harus hidup dalam ketersiksaan karena ilmu kuyang yang dimilikinya. Setelah berbulan-bulan sakit keras hingga badan tinggal tulang, sulit bernapas dan tak bisa makan, tapi tubuhnya tetap bugar. Kini, akulah penerus ilmu kuyang dari keluargaku. Harapanku jika hari ini bisa mewariskan, kini tinggal kenangan belaka. Semua gara-gara Yusuf sialan yang sudah membalikan tubuh Arini kala itu. Salah satu pantangan yang membuat nyawa melayang. Dengan lemah aku beranjak dari dudukku dan melangkah keluar rumah. Kutatap suamiku yang asik bercengkrama dengan ayam-ayam peliharaannya. Semenjak Arini tiada, suamiku sangat berubah. Ia jarang berbicara. Anak bungsuku pun dibawanya pindah ke pesantren luar kota, jauh dari jangkauanku. Perlahan ku dekati suamiku. Ia hanya diam melihatku berdiri di sampingnya. Pandangannya tetap tertuju pada ayam-ayam peliharaannya. Aku mencium bau Yusuf di sekitar kita. Kurasa ia telah kembali datang, mengantar nyawanya untuk kita. Ujarku dengan senyum terulas lebar. Suamiku tertegun. Ia lalu berdiri dan menatap tajam ke arahku. Seraya berkata, "Maksudmu apa? Biarkan ia hidup tenang. Ia bukan lagi menantu kita." Semburat kemarahan memancar di wajahnya yang mulai mengeriput. Ia memang bukan menantu kita lagi, tapi ia yang membunuh Arini. Aku akan menuntut balas. Ia harus membayar semua perbuatannya pada kita. Ucapku geram. Tak terasa air mata mulai membanjiri pipiku saat ini. Yusuf tak salah. Ia hanya membela diri. Perbuatan kalian yang harus diakhiri. Kau yang kejam, Wingsi, bentak suamiku. Matanya merah menahan marah. Maksudmu apa? Kau sudah tahu semua rahasia aku, ha? Cecarku. Iya, aku tahu kau kuyang. Begitu juga Arini, anak kita. Tapi aku tak bisa melawan. Rasa takutku membuatku tunduk padamu. Tapi tidak kini, Wingsi. Aku sudah muak dengan semua yang kau lakukan. Kau seperti iblis, ucap suamiku. Kata-katanya sungguh membuatku sakit hati. Ingin rasanya kubunuh dan kuisap darahnya. Namun, teringat pada anak bungsuku. Aku memilih sabar dan mendiamkannya. Aku tak ingin banyak pikiran. Saat ini yang kuinginkan hanya menuntut balas. Iya,
Balas dendam. Yusuf, kau harus mati di tanganku. Malam itu bulan bersinar sangat terang. Wangi tubuh Yusuf tiba-tiba hadir mengganggu indera penciumanku. Iya, sebagai kuyang aku memang bisa mencium bau mangsa hingga berkilo-kilometer jauhnya. Tak menunggu lama, aku pun menunggu kedatangannya di balik pohon. Setelah ritual pelepasan kepala dan usus dengan tubuhku yang dibiarkan terbaring di semak-semak tak jauh dari jalan. Sengaja ku cari tempat yang tersembunyi dan kurasa aman, agar tubuhku tak ditemukan orang. Bisa bahaya, apalagi jika tubuhku dimasukkan beling atau sebangsanya. Bisa tamat riwayatku nantinya. Kurasa bau Yusuf semakin mendekat. Tunggu, bau apa lagi nih? Calon bayi. Yusuf membawa istri dan calon anaknya juga. Beruntungnya aku. Ucapku girang ketika dari jauh kulihat sebuah mobil berwarna hitam mulai mendekat. Aku segera bersembunyi di balik pepohonan akasia yang terkenal rimbun untuk menutupi ususku yang terburai. Menjijikan memang, tapi apa mau dikata, inilah aku yang sesungguhnya. Mobil mendekat dan sengaja aku menabrak diri agar Yusuf terpaksa berhenti dan balas dendamku terpenuhi. Air liurku terasa menetes, mencium bau darah wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. Itu pasti sangat nikmat. Mobil berhenti dan aku pun kembali melesat pergi ke arah rimbunan pohon tak jauh dari mereka. Tak lama Yusuf pun keluar. Aku tak ingin gegabah. Sengaja aku perhatikan Yusuf dan menunggu waktu yang tepat. Yusuf tak banyak berubah. Darahku berdesir melihatnya. Ingin sekali segera ku mangsa. Begitu ku ingin mendekat, tiba-tiba dari arah jalan setapak, kulihat segerombolan bapak-bapak sedang patroli, membawa senter di tangan. Mereka seperti mencari sesuatu. Sial, mereka pasti mencariku, sautku kesal. Tak mau cari mati, akhirnya aku terbang menjauh ke dalam semak untuk bersembunyi. Penduduk asli tentunya sudah hafal bagaimana cara berhadapan denganku, dan aku pasti akan kalah. Setelah kurasa keadaan aman, mobil ku dengar menderu. Secepat kilat ku ikuti mobil Yusuf yang ternyata berputar balik. Dengan senyum tersungging di wajahku, ku ikuti mobil Yusuf terbang tinggi di atas mobilnya tanpa ia tahu kehadiranku. Ketika ia berhenti di sebuah rumah yang lumayan bagus, aku sengaja bertengger di pohon kelapa tak jauh dari rumahnya. Yusuf pun sempat melihatku yang sudah menjadi seperti bola api. Aku sengaja menerornya dalam bentuk yang berbeda. Namun, sial, tak lama ia menutup pintu, seolah acuh dengan kehadiranku. Aku sengaja mengelilingi rumahnya dan berputar di dekat jendela kamarnya yang belum tertutup gorden. Begitu kulihat istrinya memasuki kamar, sengaja aku ingin mendekat. Wanita itu sempat teriak. Teriakannya begitu kencang, membuatku ragu untuk melanjutkan aksiku. Takut semua orang terbangun dan mengepungku. Aku memilih pergi meninggalkan rumah Yusuf dan mencari tubuhku. Biarkan malam ini Yusuf tahu kehadiranku, karena aku akan terus mengusik hidupnya sampai nyawanya melayang di tanganku. Begitupun juga istri dan calon anaknya akan kujadikan santapan. Sudut pandang Dini, istri Yusuf. Menyebalkan. Gara-gara hal sepele, aku jadi gagal makan malam di luar. Sungutku ketika masuk ke dalam kamar. Sebenarnya aku yang itu apa? Pikirku. Kurbakan paksa tubuhku ke ranjang. Lupa kalau sedang mengandung. Perlahan ku elus si Utun di dalam perut. Maafkan mama ya nak, lirikku. Semenjak datang ke kota ini, orang-orang yang bertemu denganku selalu mewanti-wanti untuk menjaga diri, termasuk Mas Yusuf dan juga Biina. Biina orang yang paling cerewet kepadaku. Ia selalu menganggapku seperti anak kecil. Tidak boleh masak, mencuci, dan yang lebih membuatku geram, yaitu aku dilarang keras pergi sendiri, walaupun siang hari. Berlebihan sekali bukan? Aku yang terbiasa bekerja sendiri, masak, mencuci, dan pergi kemana-mana seorang diri, menjadi bosan dan uring-uringan. Itulah kenapa malam ini aku memaksa Mas Yusuf untuk makan malam dan jalan-jalan suntuk di rumah.
Baru seminggu tinggal di sini berasa setahun karena dikurung terus. Lagi-lagi ketemu orang-orang yang seolah melarang kami untuk pergi. Iya, tempat ini kurasa sangat aneh. Banyak sekali pantangan yang harus dipatuhi. Memang, dari datang ke desa ini, aku merasa hal aneh dan berbau mistis. Orang-orang di sini sangat jarang keluar setelah maghrib. Semua tampak sepi dan lenggang. Tak sama seperti kotaku yang 24 jam selalu ramai. Di sini sangat jauh berbeda. Padahal desa yang kutempati amatlah asri. Pepohonan tinggi menjulang dan banyak hutan serta sungai. Hewan-hewan ternak dan burung-burung masih sangat gampang ditemui. Sawah pun tak jauh dari tempatku tinggal saat ini. Rasa keingintahuanku amatlah besar. Sebagai mantan penjelajah dan juga pemburu dunia gaib, aku hampir tak mengenal rasa takut. Jiwa petualangan dan keras kepala bisa tertutup dengan wajah manis dan sifat kalemku. Menurut orang-orang dekatku, sedari kecil aku sudah mengikuti banyak olahraga bela diri. Aku suka berkelahi dari SD. Teman-temanku dulu menjulukiku tomboy. Namun semua itu perlahan berubah ketika aku sadar jika kodratku sebagai perempuan harus lebih kalem dan manis. Setelah selesai sekolah SMA, aku pun mulai menata diri. Seiring berjalannya waktu, sikap keras kepala dan jiwa petualanganku tak bisa dihilangkan. Hingga saat ini, rasanya ingin sekali berpetualang kembali, menyusuri sungai dan masuk ke hutan, atau sekedar berjalan-jalan di pinggir sawah. Tiba-tiba aku teringat Mas Yusuf. Kemana saja suamiku ini? Dari tadi kusuruh menutup pintu, tapi tak jua masuk ke dalam kamar. Dengan sedikit kesal, aku beranjak dari ranjang dan keluar dari kamar, mencari Mas Yusuf. Kulihat lelaki itu sedang berdiri terpaku di depan pintu, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Matanya lurus ke depan, tak berkedip sedikit pun. "Mas, ngapain sih di situ? Lelet banget. Cepetan pintunya ditutup," ucapku dengan sedikit menggerutu. Jujur aku kesal dengan sifat suamiku yang terkadang lelet dan kurang gesit. Mas Yusuf hanya melihatku sekilas, tanpa sedikit pun menyaut. Setelah menutup pintu, ia pergi ke toilet, dan aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Kakiku tiba-tiba bergetar hebat. Begitu kulihat di luar jendela, sesuatu berbentuk seperti bola api, hendak mendekati kamarku. Walaupun aku sudah terbiasa melihat hal gaib, tapi ini auranya sangat berbeda. Ruangan tempatku berdiri terasa sangat dingin. Suaraku terasa tercekat di kerongkongan. Tubuhku gemetar hebat. Untuk pertama kalinya di 5 tahun berakhir, aku bisa sedekat ini dengan makhluk tak kasat mata. Napasku menderu hebat. Aku tak ingin kalah dengan rasa takut. Bukankah aku seorang wanita yang pemberani? Energi positif tiba-tiba hadir di pikiranku. Aku mulai mengatur napas. "Aku tak takut," lirihku. Tolong." Akhirnya aku bisa mengeluarkan suara sebelum bola api itu semakin mendekat ke jendela kamarku. Mas Yusuf, tolong." Pekiku sembari menutup mata dengan kedua tangan. Tiba-tiba ada suara seperti orang terjatuh, membuatku tersentak. Perlahan kubuka mata, dan makhluk itu sudah hilang entah kemana. Dengan segera kulangkahkan kaki keluar kamar, membiarkan jendela kamar yang belum tertutup gordennya. "Astagfirullah, Mas Yusuf," pekiku. Jantungku seolah berhenti berdetak melihat suamiku yang telah terbaring lemah, tak jauh dari toilet. Lantainya sedikit basah, mungkin karena itulah Mas Yusuf terpleset. Kugapai gawe yang dari tadi masih berada di kantong bajuku. Segera ku telepon Bi Ina untuk meminta bantuan. Air mataku tak berhenti berderai, takut suamiku kenapa-napa. Beruntung Bi Ina segera datang beserta keluarganya. Kami akhirnya bisa membawa Mas Yusuf ke rumah sakit, ditemani dengan Bi Ina dan keluarganya. "Nyak, apa ada yang tidak beres, Nyak? Bibi tadi sempat mencium bau seperti daun terbakar. Apa ada yang bakar sampah malam-malam?" Selidik Bi Ina sewaktu kami dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mobil dikendarai keponakan Bi Ina. "Iya Bi, tadi aku sempat melihat bola api ingin mendekatiku. Aku teriak. Mungkin karena itu Mas Yusuf tergesa ingin menolongku, dan ia akhirnya terpleset." Paparku sembari menangis terisak. Bi Ina terdiam sejenak.
Ia kemudian menatapku tajam, seolah memberi peringatan tegas. Nyonya sudah ditandai, berhati-hatilah, itu Kuyang yang sedang mengintai Nyonya, ucapnya. Kuyang? Belum sempat bertanya apa itu Kuyang, mobil sudah berhenti di depan rumah sakit. Terpaksa kami menunda pembicaraan. Kami lebih fokus untuk memberi pertolongan kepada Mas Yusuf. Mas Yusuf segera dibawa perawat, dan aku menunggu di luar ruangan. Vina masih setia mendampingiku. Setelah mendapat laporan dokter, Mas Yusuf dibawa ke ruangan. Aku pun akhirnya tidur di sampingnya. Walaupun tidur dengan posisi terduduk, aku tak ingin jauh darinya. Aku begitu terpukul ketika suamiku menyebut mantan istrinya. Kala pertama kali matanya terbuka, dan ia mulai sadar. Bagaimana bisa ia mengingat wanita yang sudah tiada? Aku ini siapa? Belum sempat aku meminta penjelasan lagi-lagi, ia mengeluh sakit kepala dan membuatku iba. Setelah disuntik, ia pun tertidur kembali, menyisakan tanya di hatiku. Selama setahun menjalin hubungan dengannya, tak sekalipun ia menyebut nama Arini di hadapanku. Ibu mertuaku pun tak pernah mengungkit dan bercerita lebih jauh tentang Arini. Yang aku tahu ia cuma mantan istri Mas Yusuf dan sudah lama meninggal. Mas Yusuf pun mengaku jika ia lupa ingatan. Ia pun tak tahu secara detail siapa itu Arini, mantan istrinya. Dan hari ini, mungkinkah Mas Yusuf sudah ingat semuanya? Di saat Mas Yusuf sadar untuk kedua kalinya, barulah ia mengingatku. Aku memeluknya erat, takut untuk kehilangannya. Betapa terkejutnya aku. Mas Yusuf bercerita panjang lebar siapa itu Arini dan kenangan kelam bersamanya. Itu sebabnya orang tua Mas Yusuf melarang keras kami untuk pindah ke sini. Darahku berdesir hebat ketika Mas Yusuf mengajakku segera pindah. Tak mungkin kami harus pergi dari kota ini. Sedangkan Mas Yusuf punya tanggung jawab penuh di sini. Aku pun tak ingin Mas Yusuf melepaskan jabatannya saat ini. Jiwaku menolak untuk kalah. Jika pergi pun saat ini, pasti suatu saat akan bertemu kembali. Aku seolah tertantang untuk menang. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Dengan dada terbusung ke depan, kukatakan dengan mantap jika aku tak takut dan ingin melawannya. Peperangan ini harus segera diakhiri dan aku akan mendampingi Mas Yusuf sampai akhir. Kuyang, tunggu pembalasanku nanti. Mas, kita pulang hari ini ya. Mas kan udah baikan, ujar Dini begitu masuk ke ruanganku. Ia sudah tampak sangat rapih pagi ini. Yakin kita pulang, Dik? Mas ragu, jawabku pelan. Gak usah ragu mas, kita punya Allah. Dini menatapku dengan senyum yang merekah. Dini, terkadang istriku ini memang bisa menenteramkan hatiku. Namun di lubuk hatiku aku benar-benar takut hal buruk terjadi padanya. Dengan cekatan Dini membereskan semua barang-barangku. Perutnya yang mulai membuncit tak menyulitkannya. Ia dengan cekatan menggandengku menuju parkiran rumah sakit, di mana taksi online sudah menungguku. Di sepanjang perjalanan Dini tak banyak berbicara. Ia asik dengan gawainya. Tak nampak rasa takut sedikit pun di matanya. Apa kau tahu seberapa bayakah makhluk yang akan kita hadapi ini, Dik? Ku coba membuka percakapan dengannya. Ia terdiam sejenak. Matanya yang bulat menatapku tajam. Dia kan hantu. Tinggal putra ayat Al-Quran juga bakal pergi, jawab Dini enteng. Dia bukan hantu, dia itu manusia, sama seperti kita. Mas sudah bilang berkali-kali, gak segampang itu, ucapku tegas. Mulai jengkel dengan kengayalannya. Dini tak menjawab. Ia kembali memainkan gawainya tanpa mempedulikanku. Bapak bicara tentang Kuyang. Tiba-tiba Pak sopir taksi ikut nyeletuk. Iya Pak, kami diteror Kuyang beberapa hari ini, ucapku serius. Bapak gak bisa menganggap enteng Kuyang Pak. Selain suka menghisap darah bayi, ibu hamil, dan memakan ari-ari, ia juga punya ilmu yang bisa menyedot dan membuat orang tertidur. Tutur Pak sopir sembari pandangannya fokus ke jalan. Bapak tahu dari mana? Dini ikut menimpali. Saya adalah warga asli Kalimantan. Ibu saya dulu tinggal di desa yang masih banyak Kuyang di sana. Sedikit banyak tahu. Terlebih saya kecil,
pernah diincar kuyang dan sempat disedot darahnya. Kembali si bapak bercerita, "Lah, tapi bapak bisa selamat dan segar bugar hingga saat ini." Kali ini aku yang ikut berkomentar. "Saya memang korban kuyang. Bayi yang dihisap darahnya itu gak serta-merta meninggal, Pak. Mereka cuma infeksi saja. Ciri-cirinya ada bekas memar seperti gigitan. Tapi ya tetap saja menakutkan jika ketemu dengannya." Pak sopir menjawab dengan santai, "Pak, sepertinya Bapak sangat tahu tentang kuyang. Kalau boleh saya bertanya, adakah yang bisa menolong kami lepas dari teror kuyang ini, Pak?" Tanyaku penuh harap. Jujur aku sudah jenuh dan takut untuk bertemu kembali dengan ibunya Arini. Aku yakin sekali ia akan datang kembali untuk menuntut balas atas kematian Arini. "Bapak tidak bisa sendiri, Pak. Mintalah bantuan dengan warga sekitar. Ia tidak akan bisa dikalahkan jika kita tak menemukan tubuhnya," jelasnya. Kerumunan warga salah satu yang ditakutinya. Jika Bapak ingin lepas darinya, maka Bapak harus mencari tubuhnya, lanjutnya. Tepat sekali kata si bapak ini. Berarti aku harus melakukan hal yang sama dengan Arini dulu. Cuma itu jalan satu-satunya, pikirku. Tapi kan bisa baca doa, Pak. Semua hantu takut pada doa, celetuk Dini. Ibu lagi hamil kan? Kemungkinan ibulah calon korban yang diincarnya. Hati-hati, Bu. Siluman bukan hantu. Hakikatnya, ia adalah manusia, sama seperti kita. Hanya bersekutu dengan iblis. Saran saya, selain rajin berdoa, jangan lupa bawa bawang merah. Pak sopir menjelaskan dengan sabar. Dini tak menyaut seolah tak terima dengan ucapan si bapak. Iya, terkadang aku gemas dengan sikapnya yang arogan. Mungkin karena ia belum pernah berhadapan langsung dengan kuyang. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, aku dan Dini turun dari mobil. Aku sungguh beruntung bertemu dengan Pak sopir yang punya banyak pengalaman tentang kuyang. Setidaknya informasi bapak tadi sangat bermanfaat. "Mas, aku mau belanja dulu ya. Kamu tinggal di rumah sendiri nggak, Pak?" tanya Dini setelah kami masuk berbarengan ke dalam rumah. "Iya, tapi jangan sendiri. Bi Ina harus menemanimu, Dek," ucapku lemah lembut agar ia tak tersinggung. "Iya mas, baik," jawabnya pelan. Tumben ini si Dini manut. Ada rasa lega ketika ia berkenan ditemani Bi Ina. Kutatap kepergian Bi Ina dan Dini yang menggunakan motor hingga hilang dari pandangan. Dalam hati terselip doa untuknya. Semoga istri dan anakku baik-baik saja. Sudut pandang Dini, aku sungguh sangat bahagia ketika untuk pertama kalinya Mas Yusuf mengizinkanku pergi berbelanja ke pasar tradisional, walaupun harus ditemani Bi Ina, asisten rumah tanggaku. Sepanjang jalan aku tak henti berdecak kagum. Sungguh indah pemandangan di desa ini. Pohon-pohon menjulang tinggi, sawah membentang di sisi kanan dan kiri jalan. Rumah-rumah kayu yang terkesan eksotik mendominasi. Halaman rumah yang luas dikelilingi tanaman bunga warna-warni dan juga buah-buahan, terutama mangga yang bergelantungan. Aku begitu menikmati pemandangan desa ini, hingga tibalah kami di pasar tradisional. Aku pun segera mengajak Bi Ina untuk masuk. Bi Ina tak pernah jauh dariku. Matanya selalu awas, menatap sekeliling. Aku merasa risih. "Bi, carikan es dong," pintaku lirih. Bi Ina menatapku. Ia kaget dengan keinginanku. "Kita beli sama-sama aja, Nyak," tolaknya halus. "Aku capek, Bi. Aku janji tak akan kemana-mana dan akan menunggu di sini," jawabku meyakinkan si Bibi. Bibi pun akhirnya mengangguk dan pergi mencari es meninggalkanku. Aku menunggunya sembari duduk dan memperhatikan sekeliling. "Orang baru di sini, Neng." Sebuah suara membuatku terenyak. Dengan segera aku tatap siapa yang bertanya. Dari suaranya terkesan seperti ibu-ibu berusia 4 atau 50 tahunan. Tapi wajahnya sungguh sangat cantik. Iya, Bu," jawabku seraya berdiri. "Lagi hamil?" tanyanya lembut, yang diiringi anggukan dariku. "Hamil berapa bulan?" Ia kembali bertanya. Ia menyodorkan tangannya seolah ingin mengelus perutku. Sebenarnya hatiku menolak karena teringat pesan suami dan Bi Ina. Tapi entah mengapa aku seperti terhipnotis dengan ucapannya.
dan diam saja ketika tangan itu hampir menyentuh perutku. "Kamu mau apa?" Suara Bina menggelegar, membentak wanita itu. Tiba-tiba tersadar dan beringsut menjauh. Mata wanita itu tampak marah dan menatap tajam ke arah Bina. "Ininya bawang merah pesanan nyonya," seru Bina. Ia menyodorkan sekantong bawang merah kepadaku. Aku menatap heran. Bukankah yang kuminta es, bukan bawang merah? Tanpa mengucap apapun, wanita tadi langsung berbalik dan pergi meninggalkan kami. Aku yang masih kebingungan menatap Bina heran. "Bibi sudah berpesan sama nyonya, jangan ada orang yang menyentuh perut nyonya, atau nyonya akan celaka," ucap Bibi dengan raut wajah ditekuk pertanda marah. Tak pernah kulihat Bina seperti ini. Mungkin ia terlalu mengkhawatirkanku. Iya, selama di sini Bina sudah seperti ibu bagiku. Ia begitu telaten dan sabar menghadapiku. Ia tak pernah marah ketika tak sengaja aku berkata kasar. Pekerjaannya rapi dan masakannya enak. "Iya Bi, maafkan aku. Tadi aku seperti terhipnotis dan tak bisa menolak semua ucapan ibu tadi," paparku. "Seperti itulah Kuyang. Nyonya tak akan bisa membedakan mana manusia biasa yang memang berniat baik atau Kuyang yang ingin menjadikan nyonya sebagai mangsa. Maka pesan saya, nyonya jangan menganggap enteng apa itu Kuyang," ucap Bina tegas. Matanya menyorot marah kepadaku, seperti memberi peringatan keras. "Iya Bi," jawabku dengan wajah tertunduk. Aku merasa sangat bersalah dengan menganggap jika Kuyang itu sama seperti makhluk halus lainnya, yang dengan mudah dilawan hanya dengan doa. Ternyata begitu banyak makhluk halus dan sekutu jin yang tidak ku ketahui. Selama ini aku hanya tahu pocong dan kuntilanak. Itu pun sangat jarang bisa kutemukan. Selama hamil pun jarang. Hanya beberapa kali saja sempat melintas sewaktu masuk ke dalam rumah. Mungkin karena rumah itu lama tak ditempati, tak ayal aku menganggap enteng kehadiran Kuyang selama ini. Kukira hanya dengan doa yang kupelajari dulu, ia bisa mudah pergi. Sama seperti kuntilanak yang sempat melintas dan nangkring di pohon mangga belakang rumah. "Ayo, kita segera pulangnya. Hari hampir siang, takut tuan kelaparan," ajak Bina. Aku segera mengangguk dan mengikuti Bina dari belakang. Walaupun kami berjalan beriringan, aku merasa ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik kami. Sekilas kulihat, ibu tadi berdiri di pojok pasar, menatapku dengan senyum sinis terkembang di wajahnya. Aku bergidik ngeri melihatnya. Wajahnya terkesan sangat menyeramkan bagiku. Ku percepat langkahku dan buru-buru pergi. Motor menderu kencang diiringi genggaman erat Bina di pinggangku. "Dek, kamu tidur dulu ya, Mas ada kerjaan sebentar," bisik Mas Yusuf di telingaku. Lidahnya sengaja bermain nakal di daun telingaku. "Is, geli Mas," pekiku. Aku berangsut menjauh dari wajahnya. Ku tepis pelan wajah itu agar ia tak melakukan aksi nakal itu lagi. "Dah, bubuk sana. Dah malam sayang," ucapnya manja. "Iya Mas, jangan lama-lama ya. Aku takut bubuk sendiri," jawabku lirih. Entah kenapa gara-gara kejadian tadi siang, aku jadi sangat takut. Masih terbayang wajah sinis wanita tadi siang. Benar-benar membuatku merinding. "Kamu takut? Sejak kapan seorang Dini punya rasa takut?" ejek Mas Yusuf. Ia tertawa melihatku yang berubah pucat. "Ah, sudahlah," jawabku kasar, dan langsung berdiri meninggalkannya di ruang tamu. Dongkol rasanya diejek seperti itu. Iya, memang benar aku ini pemberani, namun aura di sini sungguh berbeda, membuat nyaliku seketika ciut. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Mataku sulit terpejam dalam keadaan terang benderang. Dengan malas kulangkahkan kaki menuju sudut dekat pintu, mematikan lampu, dan menghidupkan lampu tidur. Remang-remang di dalam, tetapi cahaya tetap masuk dari lampu luar. Belum sempat aku melangkah, tiba-tiba telingaku menangkap suara mencurigakan di luar kamar. Aku mendengar dengan awas. Kukira itu suara dahan patah karena tupai atau musang yang menginjak. Dengan langkah pelan kudekati jendela kamar. Langkahku terhenti di sudut tempat tidur. Suara itu menimbulkan rasa tanya di hatiku.
Suara apa itu? Kurasakan angin deras menerpa tubuhku dari ventilasi. Dingin, membuat diriku terasa membeku. Bulu kuduku seketika meremang. Suara desisan terdengar samar-samar dari luar jendela. Aku semakin mematung dan seolah tak mampu bergerak. Tubuhku lemas. Dini, aku kembali terenyak ketika suara seseorang memanggil-manggil diriku. Kakiku gemetar hebat. Sifat pemberaniku seolah sirna. Dalam keremangan kamar, mataku menangkap bayangan di luar jendela. Bayangan kepala dengan rambut terurai dan berkibar. Kali ini angin bertiup cukup kencang dan seolah-olah berputar memenuhi ruangan, hingga orden berkibar dan tersingkap. Nyata kulihat sosok di luar jendela tengah tersenyum padaku. Senyum itu menyeringai lebar. Aku tertegun tak dapat bergerak. Lidahku terasa keluh. Matanya merah menyorot tajam ke arahku. Rambutnya panjang dengan usus terburai dan jeroan yang tergantung tanpa tubuh. Ia terkikik melihatku ketakutan tanpa bisa bersuara. Keringat dingin mengucur. Sosok itu hanya terdiam menatapku. Doa yang kuhafal hilang dari ingatan. Tubuh terasa lemas, tak bertenaga. Aku terjatuh dan semua tampak menghitam, gelap. Dini, lagi-lagi suara itu bergema di telingaku. Sesuatu terasa meniup kakiku dingin. Walau dalam keadaan limbung, aku berusaha menormalkan kesadaranku. Masih terhuyung dan tertatih kupaksakan untuk bangun. Suaraku seakan tercekat. Tepat di hadapanku, makhluk itu mengambang dengan kepala dan usus terburai. Bau darah anyir menyengat masuk hingga ke rongga membuatku ingin muntah. Jarak kami hanya sekilan. Makhluk itu tersenyum lebar, menatapkan gigi-gigi taringnya. Lidahnya keluar, seolah sedang menatap makanan nikmat di hadapannya. Ia mendesis seperti ular. Matanya merah menatap penuh amarah. Aku benar-benar takut. Semua kekuatannya seakan terbang entah kemana. Tubuhku melemah tak berdaya. Tiba-tiba ia mengembuskan angin tepat di mataku, membuatku sangat mengantuk. Mata pun susah untuk terjaga. Dalam situasi segenting ini, tanganku berusaha menggapai apapun. Beruntung aku sempat menggapai taplak meja dan membuat piring berisi buah di atas meja jatuh pecah berantakan di lantai. Setengah sadar ku dengar hentakan langkah kaki di luar kamar. Berharap itu suara kaki Mas Yusuf yang bisa segera menolongku. Makhluk itu masih saja meniup-niup wajahku. Dini. Lampu dihidupkan dan ruangan menjadi terang benderang. Makhluk itu lantas terbang membumbung di langit-langit kamar, menatap marah ke arah Mas Yusuf. Yusuf, beruntung kau cepat datang. Jika tidak, anakmu sudah pasti jadi mangsaku. Ia tertawa melihat Mas Yusuf tertegun di ambang pintu. Bu, tolong hentikan ini. Aku sudah lelah, Bu. Maafkan aku. Biarkan aku dan keluargaku hidup tenang. Pinta Mas Yusuf dengan suara mengibah, membuat hatiku terenyuh dibuatnya. Sekuat tenaga aku beringsut mendekati Mas Yusuf, sembari memegangi perutku yang terasa nyeri. Mas, ucapku terbata. Dek, kamu baik-baik saja, ucap Mas Yusuf, disertai pelukan erat darinya. Ia meraihku menjauhi makhluk mengerikan yang kini sedang berada di langit-langit kamar. Enak saja. Aku tak akan melepaskanmu. Nyawa dibalas nyawa, bekiknya nyaring. Tapi aku tak ada niat berbuat begitu, Bu. Aku terpaksa. Lagi-lagi Mas Yusuf memohon kebaikan hatinya. Tidak, aku ingin nyawa anak dan istrimu dulu. Makhluk itu menatap marah dan sepersekian detik ia melesat mendekati kami dan Mas Yusuf menarik tubuhku ke belakang. Dengan gesit Mas Yusuf menutup pintu dan mengunci makhluk itu di dalam rumah. Tanpa berkata-kata, Mas Yusuf membopongku yang sudah sangat lemah, berlari keluar kamar. Aku memeluk Mas Yusuf kuat. Ku dengar jantungnya berdegup amat kencang. Yusuf, sayup ku dengar makhluk itu berteriak. Mas Yusuf enggan melihat ke belakang. Ia tetap berlari dan membawaku masuk ke dalam mobil. Pintu mobil ditutup kasar. Pakai sabuk pengamanmu, Dek.
kita pergi dari sini mencari pertolongan, perintah Mas Yusuf. Aku hanya mengangguk pelan. Mobil menderu dan berjalan kencang. Dengan hati was-was, aku sangat berharap bisa terbebas dari makhluk mengerikan itu. Tapi ternyata sesuatu seperti jatuh di atas kap mobil. Serta-merta mataku menangkap sosok itu. Kini sudah berada tepat di depan mataku. Hanya terhalang kaca dan ia menyeringai seperti mengejekku. Mau kemana kalian? Makhluk itu menyeringai seolah mengecek ketakutan kami. Mas, pekiku sembari mencengkram tangan suamiku. Sudah, tutup saja matamu dek. Malam ini kita akhiri semua ini, sahut Mas Yusuf. Tanpa disuruh pun, mata ini refleks terpejam. Sungguh seumur hidup aku baru menjumpai makhluk yang benar-benar menakutkan seperti ini. Kau tak akan bisa lari dariku Yusuf, bentak makhluk itu. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Kau akan bernasib sama seperti anakmu, gertak Mas Yusuf. Mobil melaju semakin kencang. Aku memasang telinga dengan seksama. Mataku perlahan kubuka. Sialan, makhluk itu masih saja menempel di kaca depan. Masih tertawa terbahak, seolah ingin memecah konsentrasi Mas Yusuf. Bismillah, lindungi keluargaku ya Allah, lirih Mas Yusuf. Pandangan matanya tetap lurus, tanpa memperdulikan wanita setan itu. Laju kendaraan pun stabil. Mas, kita mau kemana? Ucapku dengan suara bergetar, menahan takut. Ikuti saja, yakin sama Mas, sahutnya tanpa menatapku. Aku memalingkan wajah ke samping. Mobil kulihat masuk ke persimpangan jalan, berbelok ke kanan, dan masih melaju kencang. Kau tak akan bisa pergi dariku. Desa ini selalu sepi. Tak akan ada yang menolongmu, herdiknya. Wanita itu lalu meniup-niup kembali wajahku, membuat mataku berat. Ah, Mas, pekiku. Lagi-lagi setiap tiupan itu, perutku terasa nyeri, sakit hingga ke tulang. Dini, sadar Din, pekik Mas Yusuf. Tangannya mencengkram jemariku. Ah, sakit Mas, ucapku lirih. Tenagaku serasa hilang, lemah. Dalam kekalutan kami, samar-samar kulihat sinar terang benderang di sisi kanan jalan. Orang-orang sepertinya banyak berkumpul. Makhluk itu seketika melepaskan diri. Sial, awas kau Yusuf, pekiknya sebelum akhirnya ia hilang di telan malam. Sudut pandang Yusuf, mobil kuhentikan tepat di sisi surau yang berada di pinggir jalan. Alhamdulillah, kulihat banyak bapak-bapak berkumpul di teras surau. Mereka menatap kedatangan kami dengan tatapan heran. Assalamualaikum Pak, ucapku ketika turun dari mobil. Waalaikumsalam Pak, sahut mereka berbarengan. Maaf Pak, bisa tolong istri saya? Kami barusan dikejar kuyang, ucapku tergesa. Tubuhku masih gemetar hebat. Ya Allah Pak, cepat bawa istri Bapak ke sini, jawab mereka dengan wajah panik. Aku segera kembali ke mobil dan membawa Dini keluar dari mobil. Dini tampak sangat lemah. Untuk melangkah pun sepertinya sudah tak mampu. Aku pun lalu menggendongnya. Pak, mari ikut ke rumah saya. Kebetulan rumah saya di situ, sahut bapak-bapak berpeci hitam menunjuk ke arah rumahnya. Aku dan beberapa orang mengikuti bapak tersebut menuju rumahnya yang hanya berjarak 3 rumah dari surau. Assalamualaikum Bu, Ibu, ucapnya begitu kami berada di teras rumah. Waalaikumsalam Pak, seseorang menyahut dan membuka pintu. Ada apa Pak? Kok rame-rame begini? Cecarnya begitu melihat kedatangan kami. Sudah, nanti di dalam Bapak jelasi, sahut si bapak. Ayo semua masuk, bawa ibu itu ke kamar saya, tunjuk bapak ke sebuah ruangan. Aku mengangguk dan membawa Dini masuk ke ruangan sederhana dan meletakkannya di sana. Mas, jangan tinggalin aku, pintanya mengibah. Tunggu di sini sebentar dek, insya Allah kita sudah aman, jawabku pasti. Biarin sini sama saya Pak, insya Allah sudah aman. Suami saya sudah menjelaskan semua. Ibu tadi masuk dan menghampiri kami. Aku berdiri dan mengucapkan terima kasih. Segera ikut berkumpul bersama bapak-bapak yang dari tadi sudah tak sabar ingin tahu cerita dariku. Kenalkan, saya Yusuf Pak, ujarku. Coba Pak Yusuf, ceritakan kepada kami
apa yang menimpa Bapak, agar kami bisa segera menolong Bapak. Cecar si Bapak. Bapak jangan takut, saya RT di sini. Nampaknya Bapak bukan dari desa kami, lanjutnya. Benar Pak, saya dari desa sebelah. Beberapa hari ini, kami diteror kuyang Pak. Bagaimana cara agar tidak diganggu kuyang lagi Pak? Ucapku mengibah. Begini Pak, beberapa bulan ini, kuyang memang selalu nampak dan sering mengganggu warga. Kami hanya bisa mengusir sementara, tapi tetap dia akan datang kembali sebelum... Pak RT menghentikan ucapannya. Sebelum apa Pak? Tanyaku penasaran. Sebelum kita menemukan tubuhnya, kita masukkan duri, beling, atau sebagainya, hingga ia tak bisa bersatu kembali dengan tubuhnya. Atau bisa juga kita sembunyikan tubuhnya dan kita bakar sekalian. Papar Pak RT, diiringi anggukan setuju bapak-bapak lainnya. Yang jadi soal, kita tak tahu dia itu siapa Pak. Kalau kita tahu, kita bisa dengan mudah mencari tubuhnya, karena pasti tubuh itu tak jauh dari kediamannya. Bapak berbaju koko coklat menimpali. Iya benar Pak, susah kalau kita tidak tahu siapa orangnya. Bapak berbaju biru ikut berkomentar. Yang lain cuma mengangguk. Aku mendengarkan dengan seksama. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya tahu siapa kuyang itu, dan saya adalah menantunya. Jawabku pelan. Aku sengaja menggigit bibir, karena takut mereka akan mengusirku. Bapak-bapak itu menatap tajam ke arahku, membuatku salah tingkah. Sebelum mereka bertanya, aku langsung menjelaskan siapa diriku dan apa hubunganku dengan kuyang yang mengejarku. Juga tragedi yang membuat Wingsi ingin menghabisiku. Mereka mendengarkan dengan seksama, tanpa ada yang berkomentar. Saya rasa sudah cukup semua ini. Teror kuyang ini harus segera diakhiri. Apalagi ini menyaut nyawa warga kita sendiri. Pak RT berkata dengan lugas. Apakah tidak ada cara lain Pak? Mungkin kita bisa mengusirnya saja, tanyaku. Kuyang itu adalah penganut ilmu hitam. Jika ia punya keturunan perempuan, ilmunya bisa diturunkan. Tapi jika ia tak punya keturunan, ia akan susah meninggal. Cara lainnya agar ilmu itu ada yang mewarisi adalah ia membuat minyak kuyang dan memberinya kepada orang yang tidak bersalah dengan berbagai cara. Orang itu mau tidak mau harus menjadi kuyang dan mencari korban. Jelasnya panjang lebar. Jadi cara satu-satunya hanya dengan menyingkirkannya Pak, ucapku. Iya, betul itu. Lagi pola sudah banyak korban, dan itu tidak bisa dibiarkan, jawab Pak RT dengan tegas. Kalau begitu bawa kami ke rumah Wingsih, wanita kuyang itu, ajak Pak RT. Kami serentak beranjak dari tempat duduk. Belum sempat melangkah, tiba-tiba, kuyang! Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Kami serta-merta berlarian menuju kamar. Jantungku berdetak kencang. Suara itu bukan berasal dari Dini istriku. Ya Allah Dini, pekiku begitu melihat Dini sudah terbaring lemah di lantai dengan bersimbah darah di selangkangannya. Begitupun dengan Ibu RT yang sudah pingsan di sampingnya. Sekilas kulihat bayangan kepala itu melesat di luar jendela beserta usus dan jeroan, terbang membumbung menjauhi rumah. Itu dia kuyang sialan itu Pak, tunjukku mengarah keluar. Ayo kita kejar kuyang itu, seru bapak-bapak yang lain. Lantas bagaimana dengan istri saya Pak? Tanyaku. Saya akan menyuruh anak saya memanggil bidan desa, jelasku. Kasih, bangunkan ibu-ibu yang lain. Tolong berjaga di sini menemani Ibu Dini. Jangan lupa panggil bidan sekalian, perintah Pak RT. Anaknya langsung bergegas pergi. Darto, bunyikan kentongan dan umumkan kalau kita akan berburu kuyang. Aku, Pak Yusuf, dan beberapa bapak-bapak yang ada di sini akan pergi duluan memakai motor dan mobil. Pak RT lalu bergegas membawa botol, minyak, dan juga obor. Ayo cepat, kita berburu kuyang malam ini, seru Pak RT. Istri saya Pak, lagi-lagi aku mengingat Dini yang masih pingsan. Saya sudah membawa bidan dan ibu-ibu Pak. Lapor kasih bertepatan dengan kepergian kami. Tolong urus Ibu Dini, Bapak pergi dulu, ucap Pak RT. Terima kasih, dan tolong jaga istri saya, ucapku memohon yang diiringi anggukan darinya
Dengan langkah tergesa, aku, Pak RT, dan 10 warga beranjak dan pergi menuju rumah Wingsi, si Kuyang, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Pak RT. Bunyi kentongan bertalu-talu sebelum kami pergi. Sekilas nampak warga mulai berkumpul sebelum akhirnya mobilku menderu dan melesat pergi menuju rumah Wingsi. Bapak harus fokus, Pak, jangan oleng. Saya yang akan mencari-cari. Mana tahu dia belum jauh dan bisa kita intai, ujar Pak RT. Aku mengangguk cepat, tanda mengerti. Sudut pandang Dini. Sakit rasanya perutku. Nyeri tak tertahankan. Aku hanya bisa berdoa masalah ini akan cepat selesai. Aku sungguh menyesal telah menganggap remeh petua dan larangan orang sekitar. Aku terlalu sombong dan terlalu menganggap remeh Kuyang. Kini aku baru sadar betapa berbahayanya si Kuyang. Nak, kamu istirahat dulu. Saya nungguin kamu di sini, ucap Bu RT ramah. Iya, terima kasih Bu, jawabku pelan. Tiba-tiba aku mendengar desisan di luar jendela. Pikiranku langsung tertuju pada si Kuyang. Suara apa itu ya? Celetuk Bu RT sembari berdiri menuju jendela. Ia bermaksud menyibak tirai jendela. Tidak, Bu, jangan dibuka, cegahku. Kenapa? Mana tahu itu ular, bantah Bu RT. Itu pasti Kuyang, Bu, ucapku lirih menahan nyeri dan takut. Ah, gak mungkin, jawab si ibu dan berkeras membuka tirai jendela. Ah, Kuyang. Bu RT langsung pingsan begitu melihat Kuyang itu mengambang di balik jendela dengan senyum yang menyeringai. Matanya merah dan melotot ke arah Bu RT. Aku hanya bisa melihat nanar pemandangan ngeri di hadapanku saat ini. Keadaanku lemah. Aku hanya bisa meremas perutku yang terasa amat sakit dan nyeri. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Keberanianku hilang dalam sekejap. Kepala terbang dengan usus terburai dan jeroan mengambang itu memalingkan wajahnya dan menatapku amat tajam. Mulutnya bergerak membaca mantra dan kemudian mulutnya bergerak seperti menyedot. Anehnya tubuhku seperti tersedot mendekatinya. Aku berusaha berontak. Kejadian itu hanya sepersekian detik dari teriakan Bu RT. Sayangnya tubuhku yang lemas tak mampu menahan hingga aku mengaduh. Aku pun terjatuh dari ranjang. Sakit yang teramat sangat dari bagian bawah perut, seperti dikorek dan diputar-putar. Tanganku meremas perut dengan kencang. Lemah tak berdaya. Pandanganku memburam. Samar-samar mulut makhluk itu masih terus dengan gerakan seperti menyedot. Ia nampak begitu menikmati kesakitan yang kini aku rasakan. Aku semakin lemah dan pandanganku semakin gelap. Dini, Dini, itulah suara teriakan yang kudengar sebelum semua nampak hitam dan gelap. Di mana ini? Ucapku begitu mataku terbuka. Aku tak tahu tempat ini dan siapa orang-orang yang kini mengelilingiku. Bu Dini sudah sadar. Kenalkan, saya Mira, bidan yang bertugas di desa ini, jawabnya ramah. Saya di mana, Bu? Tanyaku lagi. Ibu berada di rumah Pak RT. Tadi ibu pingsan, jelasnya. Bu RT? Hah? Iya, saya ingat. Gimana keadaan Bu RT? Ucapku begitu kesadaranku penuh. Bu RT sudah baik, Bu. Cuma sekarang masih shock dan mengurung diri di kamarnya. Masih takut katanya, papar Bu bidan Mira. Aduh, sakit. Tiba-tiba kurasakan nyeri di bawah perutku. Kuraba dan kurasakan ada perubahan di perutku. Rasanya tidak sebuncit sebelum aku pingsan. Ada yang salah. Bu bidan, perutku kenapa sepertinya mengempes, Bu? Rasanya juga nyeri. Cecarku melihat keanehan perutku. Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu mengalami keguguran. Darah ibu banyak keluar karena mengalami benturan. Jelas Bu bidan. Rasanya bagai tersambar petir. Aku tak percaya bayi yang kujaga selama ini harus pergi. Bayi yang kutunggu-tunggu kehadirannya. Padahal tinggal beberapa bulan lagi aku bisa bertemu dengan buah hatiku. Tidak, itu pasti bohong. Aku tak mungkin keguguran. Anakku masih hidup, raungku. Tangisku pecah. Aku tak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Yang sabar, Bu.
Beberapa orang ibu beringsut mendekatiku dengan tatapan iba. Aku masih tetap menangis histeris. Aku belum rela kehilangan anakku. Semua gara-gara kuyang sialan itu. Jadi Bu, di mana jasad anak saya? Apa ia sudah keluar? Tanyaku. Belum Bu, nanti saya kasih obat aja daripada operasi Bu, tuturnya. Aku hanya mengangguk, hatiku masih sangat sakit dan terguncang. Ku elus perutku yang tidak sebuncit kemarin, karena jasad bayiku belum keluar. Maafkan Mama nak, Mama gak bisa jagain kamu, ucapku seraya terisak kembali. Sudut pandang Yusuf, mobil kuhentikan tepat di halaman rumah kayu yang menjadi kediaman wanita kuyang itu, Wingsih. Aku, Pak RT, dan juga para warga yang ikut berjalan dengan berani menuju rumah kayu di hadapan kami. Kami seolah berpacu dengan waktu. Jika wanita itu sudah pulang, maka peluang kami untuk menghabisi tinggal sedikit. Assalamualaikum, seru Pak RT dan beberapa orang warga. Waalaikumsalam, saut seorang dari dalam. Sebuah wajah menyembul dari dalam, melihat kedatangan kami dengan tatapan heran. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Pak, mana Ibu? Aku menyela pembicaraan mereka. Bapak itu memalingkan wajahnya. Ia menatapku lekat dan mengucek matanya seolah tak percaya. Yusuf, kaukah itu nak? Ucapnya dengan suara bergetar. Iya Pak, ini Yusuf, jawabku sembari mencium tangannya. Ada rasa hangat di hatiku bisa bertemu kembali dengan bapaknya hari ini. Kamu kenapa kembali ke sini? Mau cari mati? Sautnya. Matanya menatapku tajam. Itulah sebab kami kemari Pak. Istri Bapak meneror warga dan juga istri Pak Yusuf. Nyawa mereka sedang di ujung tanduk, sela Pak RT. Sekarang Bapak jujur, di mana istri Bapak berada? Bentak Pak RT. Istri saya. Ada apa Bapak mencari istri saya? Tanya si Bapak berpura-pura tak tahu siapa jati diri istrinya. Aura kebohongan tampak jelas di matanya. Bapak jangan berpura-pura tidak tahu Pak. Jelas-jelas dulu Bapak menyuruh saya untuk pergi. Dan bukankah kita dulu pernah melihat langsung ketika Arini dan ibunya menjadi kuyang? Cecar Yusuf dengan nada tinggi, membuat Bapak Arini terdiam dan merasa tersudut. Jika Bapak sengaja menyembunyikan istri Bapak, maka Bapak harus menanggung resikonya, ancam Pak RT. Saya tidak tahu Pak, istri saya tidak nampak sejak tadi. Bapak Arini menunduk takut. Apa Bapak tahu seberapa mengerikan dan berbahayanya istri Bapak bagi kami? Ibu hamil banyak yang kekurangan darah dan lama-lama meninggal. Bayi banyak yang gugur sebelum sempat melihat dunia. Korbannya sudah banyak, papar Pak RT. Iya Pak, saya tahu dan saya sudah berusaha menghentikan kejahatannya. Namun nihil Pak, ia masih terus beraksi, ucapnya pelan. Jadi Bapak harus bisa terima konsekuensi dari semua perbuatan jahat Bu Wingsih. Dan Bapak harus membantu kami mencari tubuh Bu Wingsih, seru Pak RT. Baik Pak, saya mengerti, angguk si Bapak. Yusuf, Pak RT, bapaknya Harini, dan sejumlah warga menyiapkan obor dan senter untuk mencari tubuh Bu Wingsih. Mereka serentak berjalan beriringan dan berpencar membuat kelompok-kelompok kecil untuk mencari tubuh yang disembunyikan. Semakin malam semakin ramai, seperti pasar malam. Warga terus berdatangan antara kepo dan juga ingin membantu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bentuk kuyang secara nyata. Mereka mencari di semak belakang rumah dan seisi rumah. Riuh rendah suara warga menjadi malam seperti siang, saking ramainya orang di bawah sinar bulan. Di balik pepohonan rimbun tak jauh dari warga yang sibuk mencari, muncul sosok kepala terbang beserta jeroan menatap dengan wajah pucat dan keringat yang mengucur deras. Ia benar-benar takut warga bisa menemukan jasadnya. Tamat riwayatnya jika itu terjadi. Sosok itu melesat dari satu pohon ke pohon yang lain, menyebabkan dahan dan daun bergoyang. Tanpa disadari, tak jauh dari tempat Wingsih bersembunyi, banyak sorot mata yang tak sengaja melihat pergerakannya. Beberapa sinar lampu senter berpendar di sekitar pohon tempat Wingsih bersembunyi, dan tak sengaja mengenai wajahnya di balik pohon. Itu di sana,
di atas pohon duren, pekik salah satu warga. Apa? Yang lain ikut berseru. Kuyang, itu di sana. Ayo kita kejar. Ajaknya membuat warga yang lain mengikutinya. Sial, mereka melihatku, batin Wingsi. Ia kemudian melesat kembali mencari pohon yang lain. Warga yang melihat berteriak riuh rendah, menyebut kata kuyang. Mata mereka selaku awas mengikuti Wingsi yang terbang ketakutan. Itu di pohon jengkol. Sekarang dia di pohon kueni. Cepat kejar. Yusuf yang mendengar keributan ingin ikut menghampiri, namun Pak RT segera mencegahnya. Biarkan mereka mengejar kuyang itu. Sekarang kita fokus untuk mencari tubuh wanita itu, perintah Pak RT. Yusuf mengangguk dan kembali mencari tubuh Wingsi di dalam semak-semak. Tiba-tiba Yusuf tersandung sesuatu hingga membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Kenapa Pak Yusuf? Tanya Pak RT. Saya tersandung Pak, jawab Yusuf. Pak RT lalu menyodorkan tangannya dan membantu Yusuf berdiri. Tersandung apa? Ucap Pak RT. Tersandung itu. Astaga Pak, itu. Yusuf tak dapat melanjutkan ucapannya. Perutnya merasa sangat mual melihat seonggok tubuh tanpa kepala terbaring di hadapannya. Astaga, warga, sudah ketemu di sini tubuhnya, teriak Pak RT lantang. Serta-merta tubuh itu diarak dan dibawa menuju rumahnya. Mereka bersorak-sorai tanda kemenangan. Jiwa mereka lega karena akan terbebas dari teror kuyang yang sangat meresahkan. Kepala tanpa tubuh dan hanya terbalut jeroan itu melesat mendekati rumah yang penuh dengan warga. Tatapannya nanar, hatinya berkecamuk melihat tubuhnya yang kini diletakkan di lantai. Walaupun ia melihat dari jauh, namun nampak jelas warga ingin membakar tubuhnya. Orang-orang yang sejak tadi mengejarnya kini ikut menyiapkan kayu dan bahan-bahan untuk membakar tubuhnya. Bakar, bakar, teriak warga. Saya mohon Pak, jangan bakar istri saya, seru Pak Rusdi. Bapaknya Arini seraya mengibah. Ia berlutut di kaki Yusuf dan Pak RT. Tidak bisa Pak, istri Bapak sudah membuat banyak nyawa melayang karena sakit dan kehabisan darah. Sangat meresahkan, bentak Pak RT. Yusuf menatap nanar. Air mata tiba-tiba merembes, mengingat kebaikan Wingsi, sang mertua dikala ia masih menjadi menantu kesayangannya. Tolong Pak, izinkan istri saya bertobat. Kalaupun ia harus meninggal, saya harap masih bisa mengebumikan ia secara layak, pinta Pak Rusdi. Bakar saja Pak, biar kesiksa sekalian iblis itu, ujar warga geram. Bakar, bakar, bakar. Yang lain mulai tersulut emosi. Maaf Pak, kami tidak bisa meluluskan permintaan Bapak, ucap Pak RT tegas. Ia berbalik dan berjalan menuju warga. Ambil tubuhnya dan letakkan di atas kayu. Kita bakar malam ini juga, pekik Pak RT. Tunggu Pak, bisakah kita bicarakan ini kembali? Rasanya terlalu kejam yang dilakukan kita, ucap Yusuf. Tangannya mencengkeram tangan Pak RT. Pak Yusuf mau diteror seumur hidup. Bagaimana dengan warga saya yang terus dihantui dan selalu ketakutan? Saya harus tegas Pak, semua ini harus dihentikan, jawab Pak RT tegas. Tiba-tiba sekelebat bayangan melesat ke atas atap rumah. Ia mengambang menatap ke arah warga dengan marah. Matanya merah menyala dengan taring yang menyembul di bibirnya. Kepala terbang dengan jeroan dan rambut panjang berkibaran itu tak henti meniup-niup dari atas, membuat beberapa warga ambruk. Warga tumbang tanpa mampu menahan kantuk yang teramat sangat. Pak RT menatap dengan tatapan takut. Yusuf beringsut mundur. Kuyang, itu Kuyang, teriak warga yang lain. Jangan takut, dia sendiri dan kita banyak, seru Pak RT. Anakmu sudah jadi santapanku Yusuf, dan kalian warga, aku tidak takut, ucap Wingsi. Ia kembali meniup-niup dari atas atap. Cepat, bakar tubuhnya, pekik Pak RT. Mereka menyeret tubuh Wingsi menuju kayu bakar yang sudah ditata. Jangan kalian sentuh tubuhku, pekiknya marah. Ia melesat menuju tubuhnya. Yusuf dengan berani memukul kepala terbang itu memakai kayu yang dibawanya. Wingsi jatuh terkapar.
Ia menggelepar di tanah, menatap Yusuf yang melangkah mendekatinya. Ia sungguh tak menyangka Yusuf bisa seberani itu. Kukira kau bisa menjadi orang baik, namun ternyata memang kau berhati iblis, seru Yusuf geram. Giginya bergemeretuk, menahan marah. Aku bahagia, anakmu sudah tewas. Mungkin sekarang istrimu itu akan menyusul anakmu. Darah mereka sungguh nikmat, ucap Wingsi sinis. Warga yang menatap menahan liur karena ketakutan. Tubuh Wingsi sudah penuh dengan tanah dan lemah, tapi masih mampu mengucap kata. Yusuf mengepal tangannya, ia berbalik ke belakang. Cepat bakar, bakar, teriak Yusuf. Dadanya bergemuruh menahan sakit hati dan amarah. Bakar, bakar, seru warga. Mereka menyeret tubuh Wingsi menuju kayu bakar dan melempar tubuh itu di atas tumpukan kayu dan menyiram dengan minyak tanah. Tubuh Wingsi basah tersiram minyak tanah. Yusuf mematik korek api dan kobaran api mulai membakar tubuh dan kayu bersamaan. Tidak, teriak Wingsi menatap tubuhnya yang kini terbakar hebat. Ia tak mampu bergerak dan hanya bisa meneteskan air mata, menahan sesak di hatinya. Ia tak menyangka hidupnya harus berakhir sedramatis ini. Semua warga menatap api yang berkobar membakar tubuh tanpa kepala itu. Ada rasa takut dan kasihan ketika kepala beserta jeroan itu hanya bisa melihat nanar tubuhnya yang kini terbakar. Langit malam yang gelap kini mulai menampakkan cahaya dan kokok ayam mulai bersautan, pertanda hari sudah subuh. Wingsi tak banyak berucap, tubuhnya semakin susah digerakkan, lidahnya pun sudah keluh. Bersamaan dengan munculnya sinar matahari yang perlahan mulai terang, wajah Wingsi berubah pucat, bibirnya terkatup rapat, matanya membulat sempurna, tubuhnya bergetar hebat, menahan sakit. Yusuf dan Pak Rusdi melangkah mendekati Wingsi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dengan menitikkan air mata, Pak Rusdi membelai rambut istrinya lembut, sembari berucap, "Pergilah Bu, pergilah dengan tenang, hapus semua dendam. Aku mencintaimu Bu." Mata Wingsi melotot tajam, ia menggigit bibirnya hingga mengeluarkan darah. Sakit yang teramat sangat saat ini ia rasakan, buah dari semua perbuatan kejinya. Perlahan mata itu menjadi putih sempurna. Ia tak lagi bergerak. Wingsi benar-benar telah tiada. Tanpa banyak bicara, Pak Rusdi membawa kepala beserta jeroan itu menuju tumpukan kayu yang masih terbakar. Kepala itu terbakar beserta tubuhnya. Semua bernapas lega. Satu persatu warga meninggalkan tempat. Begitu juga Yusuf dan Pak RT yang juga kembali pulang setelah berpamitan dengan Pak Rusdi. Yusuf menatap istrinya Iba. Wanita itu kini terbaring lemah dengan linangan air mata. Ia segera memeluk istrinya. Ia pun ikut terlarut dalam kesedihan. "Maafkan Mas yang tidak bisa menjaga kalian," isak Yusuf. "Tidak Mas, ini semua salahku yang terlalu sombong dan angkuh. Maafkan aku Mas," sesal Dini. Tangisannya bertambah keras. "Sudahlah Dek, yang penting kini kita sudah bebas dari kuyang," ucap Yusuf. "Maksud Mas?" tanya Dini. "Dia sudah tewas terbakar," jawab Yusuf. "Besok kita cari rumah lain, atau jika kamu setuju, kita pulang kembali ke tanah Jawa," lanjut Yusuf. "Kita pindah cari rumah lain saja Mas, yang dekat kota." "Tugasmu masih banyak di sini," jawab Dini dengan senyum terulas di bibir. Ia berusaha kuat demi suaminya. "Baiklah, jika itu maumu. Mas yakin hidup kita ke depannya lebih baik lagi, tanpa teror kuyang dan semua kenangan pahit," ucap Yusuf sembari mencium kening Dini. Ia yakin kehidupan yang baik dan bahagia akan ia dapatkan setelah terbebas dari teror kuyang yang selama ini mengganggu hidupnya. Itulah akhir cerita dari Teror Kuyang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.